Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami 3A D3 Teknik Kimia bersama saya Winda Metasari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram alir proses distilasi vaksinasi yang ada di pilot plan. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan setiap kali kami upload video baru. Yuk langsung aja ke videonya. Yang pertama adalah alat yang digunakan pada proses distilasi vaksinasi yang ada di pilot plan, yaitu T1 sebagai tangki umpan, P2 sebagai pompa umpan, W5 sebagai preheater, kemudian K1 sebagai kolom distilasi yang menggunakan tipe bubble cap tray. Setelah itu ada T3 sebagai tangki reboiler, W3 sebagai bottom cooler, P3 sebagai pompa sirkulasi reboiler, W2 sebagai reboiler, kemudian W1 sebagai kondensor, T2 sebagai tangki distilat, dan P1 sebagai pompa reflux. Setelah itu, instrumen-instrumen yang digunakan pada alat ini, yaitu ada FI sebagai flow indicator, kemudian ada TR sebagai temperature recorder. Setelah itu ada PIC sebagai pressure indicator controller. Kemudian ada PR sebagai pressure recorder. Ada LIA sebagai level indicator aquator. Ada TI sebagai temperature indicator. Ada TRC sebagai temperature recorder controller. Ada TIA sebagai temperatur indikator akuator, dan ada LICA sebagai level indikator controller akuator. Nah, namun karena alat yang digunakan di pilot plan itu sudah cukup tua, untuk recorder itu sudah tidak berfungsi lagi, sehingga kita menggunakan pengecekan manual. Nah, sekarang kita lanjut ke alur proses distilasi vaksinasi yang ada di pilot plan. Pertama-tama, kita membuat feed. Feed yang digunakan biasanya adalah campuran etanol dan air, berkonsentrasi rendah sekitar 18 hingga 20%. Nah, di sini untuk menghomogenkan, kita tidak bisa menggunakan pengadukan, sehingga kita menggunakan bantuan pompa umpan sebagai media pengadukan dan sirkulasi. Caranya yaitu kita menghidupkan pompa umpan, kemudian kita menutup valve umpan yang ada di sebelah sini. Jika pada alat pilot plan, valve ini yaitu valve nomor 9. Nah, kita ini tutup penuh. Nah, untuk valve sirkulasi, kita buka penuh. Tujuannya adalah agar terjadi pengadukan. Nah, setelah itu kita uji sampelnya. Kita mengambil sampel menggunakan valve yang ada di sini, yaitu valve setelah pompa umpan. Sekitar kurang lebih 1000 ml. Nah, kenapa kita menggunakan valve setelah umpan untuk mengambil sampel umpan? Karena jika kita menggunakan valve sebelum pompa umpan, udara akan ikut masuk ke dalam tangki umpan dan dapat menyebabkan terjadinya kavitasi pada pompa umpan. Karena di sini itu sudah vakum ya. Jadi ketika valve yang di sini tuh dibuka,
sedikit banyak udara di luar itu akan ikut masuk dan terjadi kavitasi pada pompa. Nah, setelah sampel memiliki konsentrasi kurang lebih 20%, maka valve 9, valve yang ada di sini, valve umpan, dibuka penuh. Nah, umpan akan mengalir ke atas. Nah, ketika sampai sini ada dua valve, yaitu valve yang menuju arah atas, menuju kolom distilat, tray nomor 8, dan yang bawah yang ke kanan, menuju kolom distilat tray nomor 4. Nah, kita menggunakan kolom distilat tray nomor 4 sehingga untuk valve yang sebelah atas ini kita tutup penuh dan valve yang di bawahnya ini kita buka penuh. Jika di alat pilot plant ini valve nomor 17. Nah, kita buka penuh sehingga umpan akan mengalir ke sini dan memasuki kolom distilat, menuruni tray demi tray, dan masuk ke tangki reboiler. Sebelum itu, kita menutup valve yang ada di bawah tangki reboiler di sebelah sini. Kalau di alat pilot plant, valve yang di sebelah sini itu adalah valve nomor 10. Kita menutup valve nomor 10, kemudian kita membuka valve yang di sebelah sini, yaitu valve nomor 11, dan kita membuka valve yang sebelum pompa sirkulasi reboiler itu, yaitu valve nomor 12, kemudian kita membuka valve setelah pompa sirkulasi reboiler, yaitu valve nomor 5. Kita mengisi tangki reboiler hingga batas minimum tertentu. Biasanya batas level minimum itu sekitar 60% tangki. Nah, setelah mencapai batas level minimum, kemudian pompa dinyalakan untuk mensirkulasi aliran dari sini menuju ke reboiler. Kemudian untuk yang arah ke bottom cooler itu kita buka valve nomor 10, kita atur flow rate-nya sebanyak 20 liter per jam. Nah, kita atur flow rate-nya. Aliran bottom cooler masuk ke sini, kemudian masuk ke sini, masuk ke sini, kemudian kembali ke tangki reboiler. Nah, kita atur 20 liter per jam dan kita atur flow rate umpan yang ada di sini V9 itu 60 hingga 70 liter per jam. Setelah semua dipastikan mengalir, kemudian kita menyalakan steam. Nah, kita mengatur steam dengan aliran 100 kg per jam. Nah, di sini kita membuka valve steam. Jika di alat pilot plant, valve steam yang di sini itu adalah valve nomor 4. Kita buka sebesar 50%. Nah, kemudian steam akan masuk, memanaskan reboiler, dan umpan akan menguap, sehingga terjadi kesetimbangan di setiap tray-nya. Kemudian naik, masuk, naik hingga ke puncak kolom distilasi dan memasuki kondensor. Nah, di kondensor ini fase produk distilat yaitu liquid. Jadi dari yang sebelumnya uap kemudian dikondensasi menjadi liquid dan memasuki kolom distilat. Nah, sebelumnya valve di sini tuh ditutup semua ya. Ini adalah valve untuk mengambil sampel distilat dan ini adalah valve yang mengarah pada reflux. Karena valve yang di bawah sini kita tutup, maka tangki distilat akan terisi hingga batas tertentu yang dapat kita lihat di LICA ini, level indikator controller aquator. Setelah tangki distilat terisi hingga batas level tertentu, maka valve yang ada di bawah sini kita buka. Nah, jika valve ini itu untuk mengambil sampel distilat. Kemudian kita membuka valve ini dan masuk
pompa. Nah, valve yang di sebelah sini, yang di sebelah atas dan di sebelah kiri, yang menuju ke atas dan menuju ke kiri, itu adalah valve yang kita gunakan untuk mengatur rasio reflux yang akan kita gunakan. Misalnya, kita menggunakan rasio reflux 4:2. Nah, maka valve distilat ini kita buka sebesar 40% dan valve reflux ini kita buka sebesar 20%. Nah, kemudian kita nyalakan pompa reflux. Tujuannya agar dapat memompa aliran yang ada di sini menuju reflux, menuju ke atas untuk dikembalikan ke kolom distilat. Nah, jika kita tidak menggunakan pompa reflux di sini, maka aliran tidak akan mengalir ke atas. Seperti itu. Nah, distilat yang mengalir ke umpan, kita melewati aliran ini. Mengalir ke tangki umpan kembali ya. Nah, untuk valve yang di sini, jika di alat pilot plant, valve yang reflux menuju ke atas ini itu valve nomor 6 dan valve yang membawa aliran distilat menuju tangki umpan itu adalah valve nomor 7. Ketika steam dinyalakan, kita juga membuka preheater yang menuju ke kolom distilasi, yaitu di W5. Nah, di sini itu ada valve steam. Dan di sini karena temperatur recordernya itu sudah tidak dapat digunakan lagi, kita mengecek suhu menggunakan termogan yang ditembakkan oleh praktikan, sehingga di sini di lantai 2 ini ada praktikan yang standby untuk menembakkan termogan mengecek suhu keluaran preheater. Nah, di sini ada valve steam yang dibuka oleh praktikan menggunakan sarung tangan anti panas karena di sini panas. Praktikan yang ada di sini dan praktikan yang ada di sini itu saling berkomunikasi untuk mengatur suhu keluaran yang ada di sini itu sekitar 70 hingga 80 derajat Celcius. Dengan ciri-ciri muncul gelembung-gelembung kecil di W5. Artinya, umpan yang masuk ke dalam kolom distilat ini dalam keadaan jenuh, sehingga beban kondensor tidak terlalu besar dan distilat yang dihasilkan lebih banyak. Nah, jika melebihi 80 derajat, maka akan terjadi overheat sehingga seluruh umpan menjadi uap. Nah, untuk aliran yang ini yaitu aliran keluaran steam. Steam yang keluar di sini wujudnya adalah cair atau liquid. Ya, begitu aliran proses distilasi fraksinasi yang ada di pilot plant. Nah, untuk sampelnya itu di sini untuk pengambilan sampel umpan dan valve di sini untuk pengambilan sampel distilat dan valve di sini untuk pengambilan sampel bottom. Nah, untuk pengambilan sampel bottom kita mengambilnya di valve yang sebelah sini ya, karena kalau kita mengambil di bawah reboiler itu suhunya panas sekali sehingga berbahaya untuk praktikan. Ya, itu saja aliran proses distilasi fraksinasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Jika ada yang salah dari pengucapan saya, mohon dikoreksi karena di sini kita belajar bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ke semua teman sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.